Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mem. Baik, Mem. Oke, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mahbub, tolong Mem ya, pimpin kawannya untuk berdoa bersama. Oke, silakan Mahbub. Perhatian seluruhnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Mem. Baiklah, hari ini Mem mau menyampaikan materi kita untuk pertemuan kemarin dan sekarang juga ya. Jadi coba lihat PPT yang akan Mem share. Oke, sudah kelihatan semuanya? Mem. Udah, Mem. Iya. Udah, Mem. Iya, oke. Udah, Mem. Oke, jadi hari ini materi kita untuk sejarah Indonesia kelas 12 itu ancaman disintegrasi bangsa oleh ancaman disintegrasi bangsa. Oke, ini yang PPT yang sudah membuat. Oke, sebelumnya ada yang absen hari ini enggak? Udah hadir semua ya? Oke, nanti kita cek ya, sekretaris tolong cek kawan-kawannya ya. Oke. Ya, saya ada gambar di sini. Ya, saya punya gambar di sini. Ya, silakan dilihat gambarnya. Oke. Iya. Gambar pertama, siapa yang tahu ini gambar apa ya? Monumen Nasional Pahlawan Republik di Lubang Buaya. Oke, Monumen Nasional yang ada di Lubang Buaya ya. Oke, bagus. Bagus sekali Denny. Oke, next. Gambar kedua ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Penembakan Kartosuwiryo. Iya, penembakan Kartosuwiryo. Oke, kalau gambar pertama ini, kamu tahu nggak ini tentang apa sebenarnya? Tentang peristiwa G30 SPKI. Iya, bagus sekali, Mahbub ya. Ini adalah peristiwa G30 SPKI. Ya, sedangkan yang gambar nomor 2 ini kejadian apa ya ini? Ada yang tahu? DITII, ingin mengubah ideologi negara. Iya, Charlie, bagus sekali Charlie ya. Berarti ini DITI yang mana ya, Charlie ya? Jawa Barat, Bu. Iya, bagus sekali Charlie ya. Oke, next coba kita lanjut. Jadi, setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, itu kita belum merdeka sepenuhnya. Jadi ada ancaman-ancaman yang terjadi atau ancaman disintegrasi yang terjadi di negara kita seperti misalnya tadi ada PKI ya. PKI itu apa sih?
Siapa yang tahu PKI itu apa? Partai Komunis Indonesia. Iya, Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini adalah partai yang menginginkan ya, atau ingin menginginkan kita ini diganti ideologinya, ya sama seperti DITII dan juga ancaman-ancaman dari yang lainnya. Oke, next kita lanjut ya. Oke, bentar. Iya, ini kompetensi dasar kita ya. Jadi kompetensi dasar kita pada materi ini adalah menganalisis ya upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain tadi ada PKI Madiun 1948, DITII, APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, dan terakhir G30 SPKI. Kemudian untuk kompetensi pada psikomotornya, kita akan mengkonstruksi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi yang tadi ya, dari PKI Madiun sampai G30 SPKI, dan kamu akan menyajikannya atau menceritakannya sedikit dalam bentuk cerita sejarah dengan bahasa kamu. Oke, next. Ya. Ini goal kita, ini tujuan kita, tadi kompetensi dasarnya. Dan untuk pertemuan kali ini, goal kita atau tujuan kita adalah yang pertama itu memahami. Jadi kamu kan harus memahami juga ya. Ya, karena ini pertemuan kita yang kedua, kita bisa mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian memang kamu menganalisis ya, menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Nah, ini dia yang meminta tadi kamu menceritakan kembali ya tentang PKI Madiun, tentang Permesta dan sebagainya dengan bahasa kamu sendiri. Oke? Oke, kita buka sedikit ya. Kita buka sedikit. Jadi di awal kemerdekaan kita itu ya, kita mengalami ancaman disintegrasi. Oh iya, disintegrasi itu apa sih? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu disintegrasi itu apa? Perpecahannya persatuan dan kesatuan. Iya, perpecahan dan ya istilahnya perpecahan, persatuan dan kesatuan. Terjadinya perpecahan. Ya, ada yang lain? Ya, bagus sekali ya, Denny. Ada yang lain? Kalau mabuk apa? Terjadinya perpecahan antara masyarakat, negara, atau bangsa. Iya, jadi istilahnya disintegrasi pada materi kita ini adalah perpecahan ya. Jadi kan kita kan sudah merdeka, kemudian ada ancaman disintegrasi itu, ancaman yang ingin memecahkan kita dari kesatuan NKRI. Makanya disintegrasi itu adalah sebuah perpecahan yang terjadi dari dalam ya. Oke. Now, sorry. Yang pertama itu kita punya bagian-bagiannya. Jadi ada pertama itu pemberontakan PKI Madiun ya 1948, kemudian ada gerakan DITII. Gerakan DITII ini terdiri dari 5 ya, ada dari Jawa Barat, ada dari Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Kemudian yang ketiga itu pemberontakan APRA di Bandung. Ya, kemudian yang keempat itu pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Yang kelima, pemberontakan RMS di Maluku. Yang keenam, pemberontakan PRRI atau Permesta. Dan yang terakhir adalah gerakan G30 SPKI. Ya, yang sudah pernah Lasamem, sudah pernah semuanya nonton tentang cerita ini. Karena ini bulan September ya, pas bertepatan sekali ya. Oke, next. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ke bagian pertama sekilas saja. Pemberontakan PKI Madiun 1948 ini ya adalah gerakan penghancuran NKRI ya, guna mendirikan negara Soviet
ya Republik Indonesia dengan cara melakukan penculikan dan pembunuhan secara besar-besaran terhadap semua golongan yang dianggap musuhnya. Puncaknya terjadi di Madiun tanggal 18 September 1948. Tokoh yang terlibat di sini adalah Amir Sarifuddin, mantan kabinet RI II yang gagal karena perjanjian Renville setelah mengembalikan mandat beliau menjadi oposisi yang keras terhadap kabinet Hatta. Beliau juga menyusun kekuatan dalam Front Demokrasi Rakyat yang mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis. Ya, kemudian mereka ini mengadakan pengancaman ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melancarkan pemogokan di pabrik. Ya, Musso yang dikirim ini merebut pimpinan atas negara dari tangan kaum nasionalis. Jadi sangat pas sekali ya mereka ini. Oke, ya nanti bisa dibaca sampai habis. Jadi ini pemberontakan ini istilahnya ditumpas oleh Gatot Subroto ya, Kolonel Gatot Subroto. Dalam pelariannya Musso dan Amir Sarifuddin tewas ditembak. Jadi penumpasannya seperti itu ya. Jadi beliau-beliau ini, Amir Sarifuddin dan Musso ini adalah pakar dari otak dari pemberontakan PKI Madiun ini, ya tewas dalam pengejaran ya oleh Gatot Subroto dan tentara lainnya. Oke, that's it ya. Oke, now kita lanjut. Yang kedua, itu ada gerakan DI dan DI atau TII di Jawa Barat. Jadi tadi kan sudah membilang bahwa DI TII ini ada 5. Yang pertama itu Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Aceh, kemudian Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Yang ini adalah DI TII Jawa Barat. DI TII Jawa Barat ini diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisyosaong. Jadi Kecamatan Malangbob, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Imamnya adalah Kartosuwiryo. Yang gambar yang tadi ya, gambar yang pertama tadi, yang kedua tadi kan ada gambar monumen, kemudian ada gambar Kartosuwiryo yang ditembak ya. Oke, jadi penyebabnya adalah yang pertama itu ideologi ya. Darul Islam ini ya mereka ini menginginkan ideologi kita menjadi ideologi Islam gitu. Jadi bukannya kita tidak ya, karena kita ini sudah NKRI ini kan berbagai macam suku dan berbagai macam agama sudah menyatu. Jadi istilahnya kita bukannya melanggar aturan dari Islam, tidak, tetapi setidaknya kita harus menghargai kepercayaan orang lain dan adat istiadat orang lain. Jadi makanya tidak bisa kita terima dan ditumpas oleh siapa ini? Jadi sakit hati karena Kartosuwiryo ikut berjuang, upaya ya mereka berunding tidak bisa juga, jadi dilakukanlah operasi militer ya. Ini dia operasi militer dengan Baratayuda. Oke, ini dia ya. Oke. Oke, next kita lanjut. Ya, ada lagi DI TII Jawa Tengah. Ya, ini dia. Jawa Tengahnya tuh di bagian mana? Ya, Jawa Tengah itu di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah Amir Fattah. Iya. Oke, beliau ini memproklamasikannya pada tanggal 23 Agustus 1949 itu di Desa Pangasaran, Tegal. Nah, penyebabnya ini tadi, dorongan untuk menjadikan negara kita menjadi negara Islam. Ya, pengakhirannya atau penumpasannya dengan Komando Operasi Gerakan Benteng Negara dari Divisi Diponegoro. Oke, kemudian bagaimana dengan di Aceh? Ya, di Aceh itu pemimpinnya Daud Beureuf ya. Dia memproklamirkan 20 September 1953. Ya. Oke, jadi penyebabnya juga karena Kartosuwiryo yang ditembak mati tadi, makanya mereka merasa kecewa karena Aceh hanya dijadikan presidenan di bawah Sumatera Utara. Jadi upaya untuk mengakhiri ini tidak dengan operasi militer juga, tetapi akhirnya dengan
musyawarah ya. Nah, akhirnya dengan musyawarah, jadi tidak ada istilahnya pertumpahan darah pada DITI Aceh ini. Oke, kemudian yang keempat itu Sulawesi Selatan, ya DITI Sulawesi Selatan, pemimpinnya Kahar Muzakar. Nah, beliau tokoh militer yang berjasa dalam kemerdekaan. Kemudian beliau bertugas ke Jawa, ya setelah pengakuan kedaulatan dikembalikan ke daerah asalnya Sulawesi Selatan. Kemudian apa dia? Keinginan dia karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penggantinya, pemerintah menurunkan KGS ke CTN. Jadi beliau ini merasa tidak setuju ya. Jadi makanya beliau memberontak dan melarikan diri dengan anak buahnya ke hutan. Kemudian melakukan pemberontakan tanggal 7 Agustus mengubah nama pasukannya menjadi TII sebagai bagian dari Kartosuwiryo. Oke, next kita lanjut yang kelima, itu DITI Kalimantan Selatan. Pemimpinnya itu Ibnu Hajar. Gerakannya disebut dengan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Jadi kerjasama dengan Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Penyebabnya sama, itu kurang adanya perhatian dari pemerintah pusat. Jadi Ibnu Hajar bersama anak buahnya menyerahkan diri ya pada tahun 1963. Oke. Untuk DITI habis, kita lanjut ke pemberontakan APRA. Ya, pemberontakan APRA di Bandung. Ya, terjadi ini pada tanggal 23 Januari 1990 di bawah pimpinan Wensterling, Raymond Wensterling ya, masih ingat ya? Yang kita bahas kemarin. Jadi beliau ini yang memprovokasi pemberontakan APRA di Bandung. Oke. Next. Ada lagi pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz ini terjadi pada tanggal 5 April 1956 di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Apa sih penyebabnya? Ya, penyebabnya mereka menolak atau tidak mengakui pembentukan APRIS. Andi Aziz dan pasukannya yang bekas KNIL ini tidak mau membaur dengan APRIS dari TNI yang sedang didatangkan dari Jawa. Penanggulangannya seperti apa? Memberikan ultimatum dalam waktu 24 kali 24 jam, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta, namun terlambat, lalu beliau ditangkap dan diadili. Oke ya. Oke, next, lanjut yang kelima itu ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Ini dipimpin oleh Dr. Semokil, ya mantan Jaksa Agung NIT. Jadi tujuannya memisahkan diri dari RI. Diproklamasikan di Kota Ambon tanggal 25 April 1950 ya. Karena gagal melarikan diri ke Maluku ya. Kemudian upaya penanggulangannya, beliau menyelesaikan peristiwa ini dengan jalan damai dengan mengirimkan suatu misi yang diketahui oleh Dr. Leimena tapi gagal. Akhirnya pemerintah bertindak tegas. Sebuah ekspedisi militer dikirim di bawah pimpinan A.E. Kawilarang. Dalam penumpasan ini gugur Letkol Slamet Riyadi, Letkol Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Oke, itu dia. Kemudian yang keenam. Yang keenam ada namanya Gerakan PRRI atau Permesta. Ya, PRRI itu adalah pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Sedangkan Permesta itu singkatan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Ya, PRRI ini lahir dari hasil pertemuan di Padang November tahun 1956. Pimpinan yang terkenalnya adalah Letkol Ahmad Hussein. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya pelaksanaan sistem demokrasi liberal menimbulkan kekacauan yang bersumber dari jatuh bangunnya kabinet. Berbagai macam kekacauan tersebut antara lain kekacauan politik, ekonomi, kemerosotan sosial, dan budaya. Ya, jadi itu ya. Puncanya atau penyebab dari gerakan PRRI ini atau Permesta. Oke, kemudian kondisi ini melahirkan pemberontakan ya di berbagai daerah ini. Kemudian pada tanggal Permesta menolak ya pada tanggal 17 Februari 1958 di Sulawesi Utara karena PRRI ini maupun menolak ajakan damai, makanya diadakan suatu gerakan untuk menumpasnya ya. Oke, itu dia.
Oke, next kita lanjut ya. Karena tadi terputus, ya kita lanjut yang ke-7 lagi ya. Sebentar, tampilkan PPT-nya dulu. Ya, tadi sudah sampai yang ke-6. Ini kita lanjut yang ke-7. Oke, bentar. Oke, ini dia. Ya, asal mem kalau yang ke-7 ini anak-anak mem semua sudah tahu ya, sudah pernah nonton filmnya ya kan? Sudah pernah ya sudah pernah dengar ceritanya, walaupun tidak nonton tapi kan sudah pernah dengar ceritanya ya. Oke ya, jadi ini yang itu gerakan 30 PKI ya. Setelah peristiwa Madiun ya, PKI bergerak di bawah tanah, istilahnya mereka secara diam-diam ya tetap beraksi gitu ya. Munculnya kembali pada tahun 1950 ya. Dalam pemilu menjadi peraih kursi keempat dengan urutan PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Jadi PKI ini Partai Komunis Indonesia yang keempat pada urutannya pada saat itu ya. Jadi mereka membentuk biro khusus yang secara rahasia mempersiapkan kader-kadernya di berbagai organisasi politik termasuk dalam tubuh ABRI. Oke, PKI mempengaruhi Soekarno untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Setelah PKI kuat menghembuskan isu bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat membentuk Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan menuduh bahwa Dewan Jenderal itu agen Amerika. Ya. Kita lanjut. Bentar. Ya, agen Amerika. Kemudian melalui biro khusus tersebut, PKI pada tanggal 30 September 1965 melakukan penculikan dan pembunuhan. Ya, ada 6 perwira tinggi dan 1 orang perwira pertama Angkatan Darat. Ya, menjadi 7 korban jadinya, 6 jenderal dan 1 lagi perwira pertama ya dalam keganasan G30 SPKI tahun 1965 tersebut. Jadi ini bisa nanti dibaca ya. Oke, next kita lanjut lagi. Sekarang karena semuanya sudah mengerti ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang sudah Mem sajikan di sini, ada pertanyaan atau enggak? Tidak ada? Sejauh ini tidak, Mem. Iya, karena sudah istilahnya sudah memahami ya, sudah paham betul tentang ini ya. Oke, next. Kita lanjut yang tujuan atau activity kita yang kedua itu ada menganalisis ya. Jadi ada 5 pertanyaan yang akan Mem sajikan di sini. Jadi akan membacakan, kemudian tolong 1 orang atau beberapa orang nanti menjawabnya ya. Oke. Yang pertama, soal pertama itu pada masa revolusi kemerdekaan Partai Komunis. Ini ada apa nih? Sorry. Ya. Pada masa revolusi kemerdekaan, Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan RI. Fakta yang mendukung pernyataan tersebut adalah, siapa yang bisa menjawabnya? Denny, Mem. Denny, ya. Denny silakan. Saya menjawab A. Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri. Iya. Ya, jadi pada masa revolusi kemerdekaan ini, Partai Komunis Indonesia ini menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh ya dalam pemerintahan RI. Tadi kan ada yang keempat tadi ya, partai yang keempat ya tadi. Urutan yang keempat. Jadi apa fakta yang mendukung pernyataan tersebut? Ya ini dia, karena Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri. Oke, bagaimana yang lain? Setuju dengan yang disampaikan sama Denny? Setuju, Mem. Oke, setuju ya? Oke, good. Oke, next kita lanjut ya, pertanyaan nomor 2. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Pertanyaan nomor 2, silakan. Rani coba, Mem. Iya, Rani silakan. Ya, Rani silakan. Nomor 2 jawabannya, langsung jawabannya kan, Mem? Iya, dibaca aja dulu, Ran. Oh, pada tanggal 17 Agustus 1948, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menandatangani perjanjian Renville. Perjanjian tersebut justru menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Alasan pertentangan yang terjadi adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah E.
pemerintah Indonesia harus menarik pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Oke. Oke, bagaimana yang lain? Apakah setuju jawaban dari Rani? Yang lain bagaimana? Ya, jadi pada tanggal 17 Agustus 1948 itu pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menandatangani perjanjian Renville. Perjanjian tersebut itu justru menimbulkan pertentangan antara berbagai pihak. Jadi alasan pertentangan mereka ini adalah sebagai berikut. Nah, apa alasan pertentangan ini? Ya, Rani tadi memilih jawabannya E. Pemerintah Indonesia harus menarik pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Yang lain bagaimana? Setuju dengan jawaban Rani? Halo. Oke, jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, next kita lanjut. Pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga, siapa yang ingin mencoba menjawabnya? Silakan. Belinda, Mem. Iya, Belinda, silakan Bel. Untuk menumpak gerakan DI atau TTI Jawa Barat, Ahana Sutio menerapkan operasi pagar betis. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah D. Menghimpun keterangan dari para anggota DI atau TTI. Iya, jadi untuk menumpas gerakan DI TII Jawa Barat, Aha Nasution menerapkan operasi pagar betis. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah apa? Ya, beliau. Ya, tadi apa jawabannya? Menghimpun ya keterangan dari para anggota DI TI yang tertangkap. Oke, yang lain bagaimana? Setuju jawabannya? Setuju, Mem. Oke, bagus sekali. Oke, next kita lanjut ke nomor 4. Siapa yang ingin mencoba nomor 4? Silakan. Kelvin, Mem. Iya, Kelvin, silakan Kelvin. Langkah awal PKI yang dilakukan untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia dengan cara-cara berikut ini. Jawabannya yaitu D. Menyerobot tanah milik elit tradisional untuk dibagi-bagi kepada rakyat miskin. Oke ya. Jadi langkah awal dari PKI ya yang dilakukan PKI ini untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia dengan cara berikut. Ya, dengan cara apa itu dia? Menyerobot tanah milik elit tradisional untuk dibagi-bagi kepada rakyat miskin. Jadi PKI ini sangat cerdik ya. Jadi istilahnya mereka punya taktik ya, sengaja mereka ambil ya tanah-tanah elit yang ada, kemudian mereka bagikan kepada rakyat miskin ya sebagai rakyat miskin ya jelaslah kita kan menerimanya dan bergabung secara tidak langsung bergabung dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh yang punya tanah seperti itu ya jadi kejadian. Oke. Next kita lanjut yang terakhir, siapa yang ingin menjawab? Ayo, ini banyak nih loh. Ricky, Mem. Siapa? Ricky, Mem. Ricky, silakan Ki. Pada April 1950, bekas pasukan Kenil mendengarkan berita bahwa 900 APRIS yang berasal dari TNI yang akan datang ke Makassar untuk menjaga keamanan. Respon bekas pasukan Kenil di Makassar terhadap isu tersebut dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini. Ricky menjawab C, Mem, menolak kedatangan TNI di Makassar. Oke ya. Jadi pada bulan April 1950 itu bekas pasukan KNIL ya mendengar berita bahwa 900 APRIS ini yang berasal dari TNI akan datang ke Makassar untuk menjaga keamanan. Jadi respon bekas pasukan KNIL ini kan orang yang orang yang istilahnya anggota APRIS itu ya. Jadi terhadap isu tersebut dinyatakan dalam pernyataan bahwa ini. Jadi mereka itu menolak ya. Menolak kedatangan TNI di Makassar ya. Oke, betul ya kawannya yang jawab ya. Benar ya? Oke, now ya habis kita activity keduanya, kemudian kita lanjut ke activity ketiganya. Ya, seperti yang sudah Mem sampaikan tadi ya. Kita Mem stop share ya karena sudah habis ini ya.
Jadi, Mem pikir kalian sudah paham semua tentang ancaman disintegrasi ya, yang terhadap bangsa kita pada awal kemerdekaan ya. Jadi, untuk berikutnya ya, aktiviti ketiganya, Mem mau kamu itu menceritakan kembali ya apa yang sudah kalian yang kita pelajari, yang kita bahas hari ini dan hari sebelumnya, minggu sebelumnya. Jadi meminta itu siapa saja boleh memberi ringkasan atau penjelasan sedikit ya tentang sub materi kita. Boleh itu dari PKI Madiun 1948, boleh itu DITII Aceh, DITII Jawa Barat, maupun ada 5 DITII itu dia, maupun tadi ada Permesta, ada Permesta atau PRRI, ada Andi Aziz, dan sebagainya. Ya, coba siapa? Ayo. Mem, Charlie mau PKI Madiun. Oke, silakan Charlie. Jadi PKI Madiun itu terjadi tahun 1948, di mana penyebabnya itu karena orang-orang Indonesia kecewa sama Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini kan perwakilan kita untuk perundingan Renville. Nah, rupanya perundingan Renville ini membuat kita semakin kayak tidak diuntungkan sehingga diganti kabinet Amir menjadi kabinet Hatta. Tentu Amir ini kan tidak setuju, sehingga dia membentuk Front Demokrasi Rakyat. Front Demokrasi Rakyat ini gabungan dari partai-partai sosialis dan komunis. Nah, kebetulan di saat itu Musso itu adalah orang dia adalah mahasiswa dari Rusia, Uni Soviet sana. Jadi dia pulang membawa kayak paham-paham komunis. Nah, jadi dia tuh juga punya tujuan untuk membuat revolusi komunis di Indonesia. Nah, jadi FDR atau Front Demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dia dibantu Musso. Jadi mereka tuh mendirikan Republik Soviet Indonesia tuh di Madiun. Jadi di Madiun sana jadi pusat pemberontakan PKI yang pertama kali. Habis itu kan ketahuan ditumpas oleh Gatot Subroto lewat gerakan operasi militer, sehingga pada akhirnya pemberontakan ini berakhir dengan Musso ditembak mati dan Amir Syarifuddin dijatuhi. Ya. Oke, jadi sudah selesai? Sudah, Mem. Oke, bagus sekali ya, close ya, to your friends ya. Bagus sekali ya, jelas sekali, detail sekali ya. Karena cari sudah mempersiapkannya ya, mantap ya, bagus sekali. Ya, Mem kasih nilai 95 tuh. Oke, next kita lanjut. Siapa lagi? PKI Madiun sudah ya, berarti sudah selesai PKI Madiun. Kita lanjut lagi, siapa? Yang selanjutnya apa? Ayo. Siapa yang ingin menceritakan sedikit saja nggak apa-apa, yang penting pakai bahasa kalian saja. Tadi kan cari pakai bahasa dia kan, dia sudah paham, jadi dia ceritakan sendiri ya. That's good, that's very good. Ya, yeah. Come on. Ayo, siapa? Silakan. Saya mau mencoba, Mem. Iya, Denny. Silakan, Den. Denny mau ngambil apa? Saya mau mengambil RMS, Mem. Republik RMS. Maluku Selatan. Iya, Republik Maluku Selatan. Silakan, Denny. Jadi RMS ini terjadi karena ada seorang mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, yaitu Dr. Christian Robert Somokil. Dia merasa bahwa tidak mau menggabungkan diri dengan NKRI, sehingga dia memberontak, ingin membentuk suatu negara baru, yaitu Republik Maluku Selatan. Karena melihat adanya organisasi ini, pemerintah Indonesia langsung tanggap cepat, langsung menindaki RMS ini. Walaupun pertama dengan perundingan damai, Somokil tidak menyetujui
tetap tidak menyetujui dengan negara Indonesia, dia juga meminta bantuan dengan negara lain seperti Belanda, Amerika Serikat, dan PBB dan Komisi PBB untuk Indonesia. Namun pada akhirnya pemerintahan Indonesia juga bisa memberhentikan organisasi RMS ini, sehingga RMS ini tidak jadi dan kembali menjadi NKRI. Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya Denny ya. Berarti itu tentang RMS ya. Tadi cari tentang PKI Madiun. Ya sudah 2. Bagus sekali Mem kasih nilainya 95 juga sama dengan Charlie. Mem kasih nilai 100 saja enggak juga boleh, enggak apa-apa nanti. Oke. Next kita lanjut lagi. Siapa? Charlie dan Denny Mem kasih nilai 100 deh. Karena sudah pakai bahasa dia sendiri kan. Sudah paham berarti. Oke, next. Sudah 2, siapa lagi? Ayo. Saya mau mencoba, Mem. Iya, Mahbub. Silakan Mahbub. Yang gerakan G30 SPKI, Mem. Iya, gerakan 30 SPKI. Oke, silakan Mahbub. Gerakan G30 SPKI ini diawali pada masa itu adanya kejayaan Partai Komunis Indonesia yang menduduki kursi nomor 4 di Indonesia. Pada saat itu, PKI meniupkan isu tentang adanya pembentukan Dewan Jenderal yang akan dibentuk oleh Tentara Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta atas pemerintah RI pertama yang dipegang oleh Soekarno. Hal ini mengakibatkan adanya kekacauan atau buruknya hubungan antara AD dan PKI yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gerakan G30 SPKI yang dimulai pada tanggal 1 Oktober dini hari. Hal itu mengorbankan meninggalnya 7 jenderal anggota staf tentara. Antara lainnya ada Ahmad Yani, Supripto, Abdul Haris Nasution, MT Haryono, Superman, DI Panjaitan, dan Sutoyo. Iya ya, sudah ya. Berarti sudah selesai tadi tentang G30 PSKI. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk Denny dan Mahbub. Ya, bagus sekali ya. Oke, that's very good ya. Oke, sangat bagus sekali ya. Denny dan Mahbub tadi. Oke, ada lagi yang mau menceritakan kembali tentang ancaman disintegrasi ini? Ada lagi? Kalau sebelum yang tutup, ada lagi nggak? Yo, ada lagi nggak? Iya, Belinda ya. Belinda silakan. Belinda, Mem. Iya, silakan Bel. Itu pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat. Oke, pemberontakan DI TII Jawa Barat ya, silakan Bel. Oke, NII atau Negara Islam Indonesia atau bisa disebut dengan Darul Islam atau DI dipimpin oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini terjadi ada di beberapa daerah, yaitu salah satunya Jawa Tengah. Pemimpin dari pemberontakan di TTI Jawa Barat ini adalah Sekarmaji Marijang Kartosuwiryo atau bisa dikenal dengan Kartosuwiryo. Ada juga latar belakang dari terjadinya TII Jawa Barat ini. Terjadi TII Jawa Barat ini dilandasi dengan ketidakpuasan dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang karena saat itu Belanda masih ingin berkuasa atas Indonesia. Kemudian tahun 1948 terjadi pertemuan antara Kartosuwiryo dengan Laskar Sabilillah serta Raden Oni Syaroni. Pertemuan ini terjadi karena mereka bertiga menentang perjanjian Renville karena perjanjian Renville tersebut dianggap tidak melindungi warga atau masyarakat Jawa Barat. Kemudian Kartosuwiryo mengubah penolakannya itu dengan membentuk Negara Islam atau NII. Kemudian dicetusnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosuwiryo kepada Belanda sekaligus untuk mengecam Indonesia bahwa Indonesia itu sangat lemah. Kemudian pengaruh dari
Kartosuwiryo itu semakin besar setelah ia mendirikan kata senjata untuk negara Islam Indonesia yang bernama Tentara Islam Indonesia. Sudah, Mem. Oh, lengkap sekali ya, Melinda. Bagus sekali ya. Kalau anak-anak memang ya luar biasa ya. Pokoknya kelas 12 IPA 1 IPA 2 ini memang luar biasa ya. Memang gimana gitu kalau memang sebutkan ya. Oke, memang luar biasa, memang rajin dan bagus sekali ya. Oke, sudah tidak ada lagi yang mau menyampaikan? Kita tutup. Mem. Kelvin. Oke, silakan Kel. Kelvin ambil apa tadi, si Belinda tadi ambil. Saya ingin Ya, mengambil DI Jawa Ya, Tengah. tapi sebelumnya kita kasih tepukan dulu untuk Belinda. Kasih tepukan dulu untuk Belinda. Walaupun kita tepukannya nggak kedengaran, tapi nggak masalah lah. Yang penting kita kasih semangat support untuk kawan-kawannya yang sudah tampil tadi ya. Oke, next. Ya, Kelvin tadi ambil apa? DI Jawa Tengah, Mem. Oke, tadi Jawa Barat, tadi sekarang Kelvin Jawa Tengah. Oke, time is yours. Jadi DI Jawa Tengah ini diproklamasikan pada tanggal 23 Agustus 1949 di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Desa Pangarasan, Tegal, di bawah pimpinan oleh Kiai Sumolangu. Latar belakang dari pemberontakan ini sama seperti yang di Jawa Barat, yaitu dorongan untuk menjadikan negara Indonesia ini memiliki dasar negara yang berdasarkan atas agama Islam. Akhir dari gerakan ini ditumpas oleh gerakan Komando Operasi Gerakan Benteng Negara dari Divisi Diponegoro. Selesai, sudah. Bagus sekali ya Kelvin ya. Give plus your friends. Ya, kasih tepukan untuk kawannya. Mantap, luar biasa ya. Oke, sudah selesai. Sekarang memang mau apa lagi? Mau tutup ya, karena waktu kita sudah mau habis. Jadi meminta siapa yang bisa menyimpulkan ya tentang materi kita hari ini. Ayo. Ayo, siapa yang mau beri kesimpulan tentang materi kita hari ini, tentang apa sih? Jadi kamu beri kesimpulan. Ayo, siapa? Yang lain dong, masa yang tadi juga, yang lain dong. Kan banyak anak mem nih. Anak mem nih banyak nih ini ada yang slide 2. Jadiko nggak dengar suaranya hari ini ya? Mana suara Jadiko nih? Oke, cepat siapa? Ayo siapa yang mau kasih kesimpulan sedikit saja, nggak apa-apa. Yang penting kamu paham. Siapa tuh? Rani, oke Rani, silakan Ran. Iya. Jadi kesimpulannya dari materi ini, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena banyak terjadi disintegrasi di dalam negara itu sendiri. Dimulai dari pemberontakan PKI Madiun sampai dengan gerakan G30 SPKI. Oke. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Oke, jadi untuk selanjutnya minggu depan tolong kamu cek lagi exercise yang ada, latihan-latihan yang ada di GCR-nya. Kemudian yang tadi yang belum tampil, boleh kamu record itu suara kamu. Kemudian kamu kirim di GCR juga boleh, nggak masalah. Oke, jadi untuk hari ini memang cukup sekian saja ya nak ya. Nah, jadi jangan lupa kerjakan latihan ya. Minggu depan kita coba ke modul 2 ya, karena memikir ini sudah selesai ya. Kita lanjut ke modul berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum Mem tutup ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak ya, berarti sudah paham semua ya. Mem tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Ini, Mem. Bye-bye. Senyum dong. Senyum dong. Oke. Oke ya. Oke, ini kan Bu.
Ini dia.